Nah, oke. Jadi untuk tutorial yang sekarang kita bakal mulai instalasi Ubuntu tuh benar-benar dari awal banget. Jadi kita seperti yang kemarin sudah dibahas ya, kita klik new untuk membuat VirtualBox baru. Lanjut kita masuk ke pembuatan nama, betul. Misal server ule. Ya, biasa lagi olahraga. Ya, nah selanjutnya kita pilih tipe OS-nya. Nah, ini bisa beda-beda ya, tapi kita akan menggunakan Linux ya. Boleh, silakan. Ya. Nah, versionnya kita menggunakan Ubuntu. Salah ini ya, OS-nya Linux ya. Ubuntu. Nah, tipenya Ubuntu 64 bit ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, untuk yang part kedua ini tidak kita gunakan karena kita tidak mengutak-atiknya di sini ya, kita nanti utak-atiknya. Nah, ini kita kasih 2 core biar lebih ngangkat spesifikasinya ya, karena ini Ubuntu lumayan agak terbaru, Ubuntu 24 yang akan kita gunakan ya. Lanjut kita masuk ke di sini nih. Lihat. Ini kan virtual hard disk, kita bikin berapa giga? 25 GB. Nah, kalau kalian di sini tuh ada lokasinya. Jadi nanti hard disknya, PDI-nya bakal di copy ke sini, bakal ada di sini. Nah, ini kalian ingat-ingat ada di local disk user terserah VirtualBox BMS server ule/ule.vdi. Nah, bakal ada di sini nanti filenya, gitu ya, seperti itu. Bentuknya VDI ya, VirtualBox Disk Image. Nah, selanjutnya kita klik finish. Ya, finish dulu. Nanti settingan selanjutnya kita setting belakangan. Kita masuk ke settings, ya. Nah, jangan lupa kita setting dulu storage-nya. Yang empty ini kita ganti menjadi Ubuntu yang sudah kita download kemarin. Nah, saya pakai Ubuntu 24 karena biar lebih terbaru aja gitu kan. Nah, yang di network jangan lupa yang adaptor 2 kita ganti menjadi apa? Kenapa yang pertama, yang kedua? Host only adapter. Betul, ini ya di allow all biar dia bisa saling akses. Nah, kalau sudah ini udah beres gini doang. Jadi selanjutnya kita tinggal klik OK, tinggal kita nyalakan. Nah, ini kan kita tutorial aja, jadi nyampe ke loading aja. Habis loading kita skip langsung ke OS yang udah ada ceritanya. Harusnya aman sih. Nah, di sini ya, kita klik dulu. Pada saat kita muncul jendela, kursor kita bakal langsung hilang karena masuk ke dalam OS VirtualBox-nya. Nah, gimana cara ngeluarin lagi kursornya? Tekan tombol kontrol, ya. Kontrol yang kiri, tekan kontrol. Yang kanan ya. Oh, yang kanan, sorry. Kontrol yang kanan ditekan, dia bakal keluar kursornya. Diklik lagi, hilang lagi kursornya. Gitu ya. Ini navigasi cuma bisa pakai keyboard karena ini OS yang tipenya CLI. Jadi pada saat dia mengambil keyboard mengambil mouse kita, jadi hilang mouse kita karena secara default OS berbasis Mac tidak bisa menggunakan mouse gitu ya. Ini yang mana yang dipilih, masih ingat? Kita masuk yang trial or install Ubuntu server, klik enter ya. Nah, di sini loading lumayan agak lama ya. Ya, loadingnya di sini lumayan agak lama, tinggal sabar aja menunggu. Buku dulu Pak, bentar. Boleh. Tadi pas dipoeng ngantuk jadi Dipoeng. Tadi pas dipoeng jadi ngantuk. Oksigennya nomor lagi. Raka. Gua baik ini efeknya. Di buku aja. Halo, Mau ke toilet dulu gak tuh biar gak ngantuk? Ngiritin apa ya, Pak? Ai, ngirit. Getol ting oleh. Ya, so. Ya, silahkan. Paling lama
Sampai di sini nih Pak. Ya, sebenarnya ini mah nggak seberapa lama, yang lama banget nanti yang installing teh. Nah itu bisa sampai setengah jam Apanya Pak setengah jam? installingnya. Ini? Ini mah paling cuma beberapa menit harusnya, tapi nggak tahu jadi ngederak lama gitu. Ya biasanya cepet. Kemarinnya katanya dia. Iya, lumayan lama di sini. Memang lama Pak. Lama. Kita pause dulu ya. Ya tahu Pak. Nah setelah udah gitu. Oke ya, nih sudah ini ya, sudah agak-agak update tampilannya. Sudah banyak oke-nya, ini sudah oke. Orang nggak pakai pita semua nengan. Pak pita Pak. Kenapa tuh kalian tuh? Bukunya Pak hilang. Oke, silakan sudah masuk ke UI-nya ya. Perhatikan di sini ada pemilihan bahasa. Rekomendasi saya bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya masih kurang enak ya buat dibaca ya. Kayak gini deh, kalian pernah gak sih pakai komputer Windows yang bahasa Indonesia? Di klik kanan bukan ada replace tapi malah segarkan. Jadi malah jadi bingung apa segarkan teh kan gitu ya. Segarkan, tempel, potong ya kan. Jadi bahasanya gak enak pokoknya. Makanya kita lebih kayak lain kan gitu gak enak. Ya. Kita udah biasa refresh, jadi bahasa Indonesia disegarkan gak enak gitu ya. Nah, makanya kita pakai English aja ya. Nah, untuk navigasi kita pakai atas bawah ya. Tombol atas bawah. Untuk navigasi kanan kiri gak bisa karena ini hanya navigasi atas bawah. No, jadi gerak ke atas, ke bawah. Untuk memilih sesuatu kita enter ya. Tapi kalau misalnya ada opsi yang harus di checklist, pakai spasi. Gitu ya. Nah, ini kita enter dulu dan nah, yang ini nih opsi harus di checklist. Kita ke atas biar ringan kita pakai yang Ubuntu Server Minimize yang diperkecil ya. Nah, gua nggak pakai enter, nggak pakai spasi buat milih opsi yang di checklist ya. Lalu kita ke bawah. Nah, ini baru dan enter. Nah, masih ingat di sini? Ini kita settingan IP. Jadi yang atas ENP 0S3 merupakan IP1 yang connect NAT, ini tidak usah disetting karena dia langsung di HCP client dapat IP dari ISP, dari internet. Betul. Yang kedua yang kita setting ya, kita enter, masuk ke IP versi 4, enter. Gini ganti, enter. Kita ganti menjadi manual, ke atas, enter. Nah, di sini kita isi, tekan bawah aja terus ya. Nah, betul. Jadi yang pertama adalah networknya, alamat jaringannya 192.168.10.0 karena ini networknya dulu. /24 karena ini IP kelas C. Lanjut ke bawah. Nah, ini baru yang satunya 192. Betul, 168.10.1. Nah, gitu ya. Nggak pakai karena sudah di subnet gitu ya, seperti itu. Jadi gateway kita kosongkan karena ini berperan sebagai gateway, nantinya gateway tidak memiliki gateway. Nah, selanjutnya name server masih sama IP address 192.8 10.1. Babetkeun kurang. Nah, untuk yang search domain kita gunakan domain aja, misal dmc.net atau apalah gitu ya, bebas. Nah, ke bawah kita set, pastikan dia oke dulu. Sip, udah ya, connect terhubung. Nah, lalu kita ke bawah done, enter. Nah, proxy tidak kita gunakan ya, memang nggak stabil ini. Proxy tidak kita gunakan, maka kita langsung done ya. Nah, ini kita tunggu sampai ke testingnya selesai. Jadi dia akan ngetes mirror. Mirror itu adalah seperti apa ya? Seperti server online yang digunakan buat ngedownload paket-paketnya nanti gitu ya. Nah, ini kita tunggu sampai ke beres ya. Di sini agak gurame tapi nanti di videonya insya Allah jelas lah. Nah, udah beres, reading the package list itu beres ya. Tombol done-nya udah bisa ditekan, kita klik tombol done, enter. Nah, di sini masih ingat, kita masuk ke yang paling bawah, yang custom storage. Ayo. Spasi. Kita ke bawah lagi, done. Nah, di sini kita utak-atik kita setting ya. Kita masuk ke yang free space, enter. Add GPT partition, enter. Nah, di sini kita pertama 10G dulu ya. 10G. Extensionnya formatnya ext4, ininya root, mode-nya root tuh garis miring doang ya, create ya, betul.
Nah, yang free space ini tinggal 14 GB lagi. Nah, lalu kita bikin lagi. Ya. Kita bikin lagi spasi atau enter bisa enter. Nah, di sini kita isi misalnya 11 GB. 11 GB digunakan untuk home ya. Ini pilih enter ganti menjadi home, enter, kita create. Nah, selanjutnya yang terakhir free space 3,997 ini untuk swap. Enter, enter yang diganti berarti yang formatnya. Kita enter ganti menjadi swap. Enter. Ini kosongkan karena nanti kita pakai semua. Berarti kalau dikosongkan semuanya dipakai gitu ya. Create. Sudah semua dan kita tinggal klik dan continue. Nah, kita kasih nama. Misal kita kasih nama Arbi, server name-nya Arbi, username-nya Arbi biar gampang, password-nya 123. Kita copy password 123 dan nah, yang ini skip for now saja karena kita tidak akan menggunakan Ubuntu Pro. Continue. Nah, yang install OpenSSL server kita checklist ya. Checklist dengan spasi turun ke bawah done. Nah, yang ini kita abaikan, kita langsung ke bawah. Kalau misalnya ke bawahnya lama kita pakai tab bisa ya, tapi ke bawah aja deh. Nah, done. Nah, ini adalah proses yang paling lama, yaitu bagaimana menginstal Ubuntu-nya sampai ke beres. Ya, seperti itu. Rata-rata setengah. Berarti udah selesai Pak, Tinggal nunggu. nunggunya lama. Memang nunggunya lama. Tapi mudah-mudahan cepat ini, soalnya ini jadi lebih cepat dari kemarin. Berapa lama Pak? Rata-rata setengah jam. Oh. Ya. Nah, sambil menunggu, yang ini kita simpan aja state-nya ya. Kita close dulu. Kita simpan dulu saja save mesin state. Oke. Kebetulan saya sudah menyiapkan Ubuntu yang sudah ada. Jadi nanti tampilannya bakal kayak gini ya ceritanya. Nanti ini kita close dulu. Habis nanti berbet panjang ke bawah. Nah, nanti dia bakal kayak gini. Nah, saya udah nyiapin yang ini. Jadi langsung pakai Pak. Ya, betul. Nah, jadi ceritanya nanti sehabis kita nginstal yang tadi prosesnya banyak, proses selanjutnya akan seperti ini gitu nanti. Nah, kayak gini. Nanti dia bakal nge-restart, ada opsi buat pilih restart, nanti bakal nge-restart, ya. Lalu setelah nge-restart, nah dia bakal gini, nanti ya, tampilannya bakal kayak gini. Bakal banyak running text ke atas ya. Ini logs-logsnya, dia bakal menampilkan sedang melakukan apa setiap proses bootingnya. Nah, kita tunggu aja, ini banyak oke-oke-nya, berarti petanda bagus ya. Kalau masih banyak yang oke-oke, kalau ada yang fail berarti ada yang salah. Inilah TKJ. Nah ya, kita tunggu sampai semua lognya hilang. Kalau semua lognya sudah hilang, nanti kan kadang-kadang suka ada lognya ya. Kita tekan enter saja. Ada bacaan Arbi spasi login ya di sini. Nanti kalau kurang kelihatan saya zoom deh. Ya, ada bacaan Arbi spasi login ya. Kita ketik username-nya Arbi, mana? Arbi, enter, masukin passwordnya 123 ya. Nah, bisa dilihat di sini nggak muncul apa-apa ya. Nggak apa-apa karena memang kayak gitu. Kalau di Ubuntu kita tekan apapun karena password jadi nggak muncul, langsung di enter saja. Yang penting kita yakin sudah dimasukkan. Sampai ke muncul $2 itu mengindikasikan udah menyala komputernya. Ya udah sampai sini. Ini cara kita melakukan instalasi Ubuntu. Nah, sekarang gimana cara makainya? Ya kayak gini. Misal sudo su, masukin password 123. Pengen matiin bagaimana caranya? Sudo power off. Pengen matiin juga harus diketik. Nah ya, mati. Nah, ini cara melakukan instalasi. Jadi tadi kan sampai ke yang ini nih, yang sepet ini. Bentar ya. Jadi yang tadi pada saat proses instalasi beresnya bakal kayak tadi, bakal nge-restart. Habis nge-restart dia bakal nyala lagi. Gitu ya, kayak gitu. Habis nyala lagi, dia bakal masuk ke booting log yang tadi muncul berbet ke bawah sampai ke muncul login. Pas tombol login, kita ketik username, enter, masukin password, enter. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya setelah ini semua selesai, apa yang harus kita lakukan? Kita menyeting IP address dari host only yang kita gunakan di komputer laptop kita. Jadi kan tadi di komputer servernya udah. Kita tinggal di komputer laptop kita akan memerankan laptop kita sebagai kliennya.
Ubuntu yang tadi diinstal sebagai servernya. Nah, maka kita bisa masuk ke ini, kita close dulu ya sebentar biar dari awal. Kita bisa masuk ke Windows, kita cari menu yang bernama Control Panel. Ya. Control Panel. Nah, lalu di sini kita masuk ke Network and Internet. Ini makanya kalian familiar ya, Network and Sharing Center. Lalu kalian masuk ke Change Adapter Setting. Nah, yang ini, yang VirtualBox Host Only, ini yang tadi kita edit, kita klik kanan, terus kita masuk ke Properties. Ya, kalau disable, di-enable dulu sampai ke warnanya nggak abu-abu lagi, lalu kita masuk ke Properties. Di Properties kita pilih yang IP versi 4, Internet Protocol version 4, klik. Nah, kita pastikan alamat IP-nya kayak gini. Ya, nah kemarin kan kita belum pakai gateway. Sekarang kita sudah pakai gateway. Kenapa? Karena gateway-nya adalah komputer server yang tadi kita buat bersama. Jadi kita sudah bisa menggunakan komputer server tadi sebagai web server, sebagai DHCP server, sebagai DNS server, atau bahkan sebagai gateway internet. Ya. Lalu kita klik OK. Yes, kalau misalnya ada warning kita yes saja. Lalu kita klik OK. Ya, harusnya dia sudah bisa terhubung. Ya. Nah, tinggal kita nunggu proses instalasinya beres. Tapi kan tadi udah ceritanya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi konsepnya kayak gini. Cara melakukan instalasi Ubuntu sampai kalau selesai kayak begini. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan instalasi kosongan tadi dipindahkan harddisknya? Silahkan. Boleh, silakan sekretaris. Ya. Jadi, setelah selesai ini, gimana cara kita mindahin harddisk yang udah ada Ubuntunya ke komputer yang baru gitu kan? Nah, selanjutnya kita harus sedikit mengotak-atik komputer Windows kita. Khawatir belum? Ya, caranya bagaimana? Caranya kayak gini. Kita pastikan CMD atau command prompt di Windows kita sudah terhubung ke dalam VirtualBox-nya. Jadi pada saat kita melakukan perintah VirtualBox, CMD kita support. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Kita cek di Windows cari CMD. Ini di laptop ya, di komputer ya, bukan di VirtualBox ya, bukan di sini, di komputer aslinya ya. Nah, kita ketik perintah ini vbox manage. Vbox manage. Ya, kecil semua. Terus kita enter. Lihat, vbox manage is not recognized as an internal or external command. Padahal VirtualBox sudah diinstal. Berarti CMD kita belum terhubung ke folder VirtualBox. Ya. Gimana cara nyetingnya? Cara nyetingnya kita close dulu ya. Nih guys, perhatikan dulu ya. Jadi kita masuk ke sini ke Windows ya. So, jadi khawatir kedengar ke sini suaranya. Jadi kita masuk ke Windows, kita masuk ke PC, masuk ke local disk C ya. Masuk ke program file, masuk ke Oracle. Nanti kalian kalau misalnya nonton ini di video diperlambat aja ya. Masuk ke Oracle. Cari Oracle. Nah, Oracle VirtualBox. Nah, vbox manage itu ada di sini. Tuh, vbox manage ada kan? Nah, jadi kita copy ini. Klik kanan, copy. Nah, kita cari di Windows. Kita cari environment variable. Environment. Nah, environment variable. Edit the system environment variable. Kita klik OK ya. Kita masuk ke environment variable, klik. Nah, kita masuk ke yang path ini. Lalu kita klik edit, kita new, kita paste yang tadi. Ya, yang alamat vbox manage-nya kita paste, lalu oke. Lakukan yang sama terhadap sistem variable. Kan tadi user variable. Sekarang sistem variabelnya sama, ada path, kita edit, kita new, kita paste, lalu kita klik oke. Maka dengan ini harusnya vbox manage sudah bisa digunakan. Kita buktikan lagi CMD. Command prompt kita klik. Nah, vbox manage sudah bisa ya, sudah bisa. Jadi vbox manage sudah bisa digunakan. Sekarang bagaimana caranya? Sekarang kita masuk ke folder yang tadi ya. Kita lihat di sini di VirtualBox. Nah, ini yang tadi ini kan. Nah, kita lihat kalau kita hover atau kita simpan kursor di atas, kita bakal tahu nyimpannya di mana si folder ini ya.
Nah, jadi foldernya ini ada di terserah VirtualBox PMS Ubuntu Server 20.04 Ubuntu Server.pdi. Nah, kita pergi saja ke folder itu, ya, ke folder itu. Ada di C, ya, users, terserah. Ya, di sini ada VirtualBox PMS, yang ini, yang VMS. VirtualBox PMS Ubuntu Server. Nah, ini ada VDI. Nah, ini tinggal kita klik kanan, copy ini ya, copy. Terus kita simpan, misalnya mau disimpan di mana, di dokumen misalnya, atau kita simpan di desktop ya, biar gampang diaksesnya. Di desktop kita klik kanan, paste ya, ya boleh. Nah, setelah di paste ya, setelah di paste kita ganti namanya. Kenapa harus diganti? Biar tidak tabrakan dengan yang sebelumnya, ya. Di rename, kita ganti namanya, misal menjadi ule.vdi, ya. Nah, apakah VirtualBox-nya bisa dipakai? Apakah sudah bisa dipakai? Nah, jawabannya adalah sudah bisa digunakan, tapi nggak akan nyala. Kenapa? Karena VirtualBox tidak bisa menggunakan harddisk yang masih memiliki ID yang sama dengan harddisk yang sudah digunakan. Maksudnya bagaimana? Misal kayak gini. Kalau cara menambahkannya kan kayak gini nih. Misal kita masuk ke VirtualBox yang ini, kita bikin baru, ya, bikin baru. Kita bikin misalnya server 2, ya, server 2. Ininya Linux, ininya Ubuntu, ininya Ubuntu 64. Nah, ini abaikan, ini ganti jadi 2 core. Nah, yang ini nih, kita tidak menggunakan harddisk, tidak, tapi gunakan harddisk yang sudah ada. Use existing hard drive. Jadi nggak lagi bikin, tapi kita pakai yang sudah ada. Kita klik tombol ini, ya, kita klik add. Nah, tadi disimpan di mana? Di desktop. Di desktop, tak ada, langsung paling atas. ule.vdi, klik open. Tuh, dia nggak bisa. Kenapa? Karena harddisknya masih memiliki ID yang sama dengan harddisk yang ada di komputer lain. Jadi datanya boleh sama, tapi ID harddisk nggak boleh sama. Maka ID-nya harus dirubah dulu. Caranya bagaimana? Kita close dulu, kita ganti harddisknya. Caranya kita masuk ke CMD, ya, ke CMD. Kan tadi disimpannya di mana? Di desktop kan? Kita clear dulu biar layarnya kosong, ya. Kita masuk ke desktop, CD desktop, ya. Tuh, namanya apa di sini? ule.vdi. Ada ya di sini. Nah, maka kita di sini kita tinggal ketik vbox manage set hd uuid. Sorry, kelewat. Vbox manage internal command set hd Nah, kasih nama misalnya ule.vdi. Enter. Tuh. UUID-nya dia berubah menjadi ini angkanya, udah kan? Huruf heksadesimal. Sehingga harddisk yang tadi tidak bisa digunakan, pada saat kita kembali ke sini, kita close lagi. Kita akan bikin baru ceritanya. Kita pakai harddisk yang udah ada, klik tambah, klik add. Nah, masukin ke desktop. Yang tadi ule. Choice. Tinggal kita finish. Biar gak nabrak gitu, Pak. Ya, jadi biar gak nabrak, karena dia tahunya harddisk itu berdasarkan ID, bukan berdasarkan lokasi. Jadi kalau misalnya ada ID dengan harddisk dengan ID yang sama, dia bakal bingung ini harddisk yang mana karena ID-nya sama. Gitu. Padahal lokasinya beda. Gitu. Nah, jangan lupa kita setting dikit. Ingat, kita nggak usah nyeting storage lagi karena udah ada Ubuntu-nya. Ini nggak usah disetting lagi. Ya, ini abaikan, kita langsung masuk ke network aja. Network ini ganti menjadi host only, ini jadi allow all. Oke, jadi lebih simpel. Jadi yang lama tuh pertama doang, yang keduanya tinggal gitu, yang ketiga sama, tinggal copyin lagi VDI-nya, set HDUID lagi, dan seterusnya sampai ke kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang proses instalasinya? Ya, wajar. Ya, wajar. Bagus, berarti masih dipakai otaknya. Nah, apa buktinya kalau ini bisa? Katakan yang ini yang server 2 ini ya, kita nyalakan. Bener gak bisa ini langsung nyala? Kita lihat.
bisa ngawar kali. Itu ini ya. Pak, yang pada tidur. Ya enggak ngaruh. Biarin. Sekarang bisa Oke, ya, kita lihat di sini. Dia langsung booting seperti padahal kita belum install di yang ULE 2, yang server 2 belum kan? Kita belum menginstal Ubuntu, tapi tiba-tiba nyala udah ada Ubuntunya, lihat. Kenapa? Karena meskipun komputernya belum bisa Ubuntu, tapi hard disknya udah ada dan hard disk yang udah ada dipasangin ke komputer yang belum ada sehingga komputernya bisa langsung memiliki Ubuntu di dalamnya. Ya, langsung ada, tinggal masuk. Arbi 1 2 3. Langsung nyala. Ya, sesimpel itu. Nah, nanti rekamannya saya set ya.